Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini ada dua hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan namanya doa dan syukur. Doa dan syukur. Sebelumnya saya pengen menceritakan bahwasanya saya itu punya pengalaman dengan teman-teman saya, katakan namanya si A dan si B, terkait dengan dua hal tadi. Yang satu adalah doa dan syukur. Si A ini berargumen bahwasanya doa itu lebih dahulukan daripada syukur. Lah si B itu mendahulukan syukur daripada doa. Nah ini yang A ini juga orangnya jos. Si B itu juga tidak kalah top. Kenapa begitu? Saya pastikan. Yang pertama, kalau tidak ada perdebatan antara mereka, pasti saya tidak sekritis ini menyikapinya. Yang kedua, biasanya apa yang disampaikan lewat lesan itu biasanya hasil pemikirannya. Jadi kalau yang si A itu membahas atau menonjolkan atau mendahulukan namanya doa, berarti saya yakin dia itu di dalam pikirannya pasti ada doa. Kalau ada doa di dalam pikirannya, saya yakin pembiasaan hariannya dia juga sering berdoa. Yang kedua, syukur. Saya yakin juga yang satunya ini tadi yang disampaikan lewat tulisannya adalah menonjolkan atau mendahulukan syukur. Pasti yang ada di dalam pikirannya adalah syukur, dan pembiasaan di sehariannya saya yakin dia sering bersyukur. Entah itu sedekah kepada orang lain, entah itu membantu orang lain, itu kan juga wujud syukur itu. Makanya ini juga top. Yang satu jos, yang satu top. Makanya saya alhamdulillah beruntung. Saya kira beruntung bertemu atau ditemukan oleh Allah dengan teman-teman saya semacam ini gitu loh. Nah, kita ulas satu persatu. Yang si A, saya mohon maaf ini saya tidak menyebutkan namanya. Toh nanti meskipun nggak saya sebutkan namanya, kalau dia melihat video saya pasti dia juga ngekek, yang A ngekek, yang B juga ngekek gitu loh. Karena waktu itu sangat seru sekali waktu itu. Ada semuanya teman-teman ngumpul, ketepaan di situ saya juga ada. Makanya itu fenomena itu saya abadikan, saya sampaikan di grup ini nanti biar buat muhasabah bersama, dia kenangan bareng-bareng saja, jadi sing bener gitu, atau sing tepat kan gitu. Si A ini doa, maksudnya dia itu merasa bahwa kita itu hamba itu ya sepatutnya hamba itu minta berdoa kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Masalah diberi nggak diberi lah, nanti baru kita mensyukuri kan gitu. Atau diberi nikmat sekecil apapun atau yang dia dapatkan seberapa pun, maka dia mensyukuri, itu bagus. Terlebih dari itu, namanya doa itu, kalau definisinya doa itu sendiri ada ulama menyatakan bahwasanya doa itu kan memohon seorang hamba kepada Allah, kepada Tuhan. Yang kedua ada menyatakan bahwasanya doa itu kan adalah menampakkan kepasrahan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga hamba itu mau berdoa. Jadi ada yang mengatakan permohonan, ada yang mengatakan wujud atau ekspresi pasrah, sehingga karena dia pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia berserah. Ayat lah berserah dengan pasrah, maka dia karena dia merasa berserah diri kepada Allah, merasa pasrah dengan apa yang Allah berikan, maka dia berusaha untuk berdoa memohon kepada Allah. Itu kan benar, semuanya benar lah. Bentuk-bentuknya doa ini menurut saya itu ada tiga model gitu. Yaitu syukur yang ada di dalam hati atau pikiran, nyambung pikiran dan hati. Syukur yang ada di lisan, dan syukur yang ada di tindakan perilaku atau implementasi penerapan. Dalam hati itu mungkin doa ya begini, menambahkan kualitas iman, menambahkan kesabaran, itu kan wujud daripada doa dalam hati. Semakin percaya pada Allah dan Nabi, malaikat dan hari akhir dan sebagainya, itu kan ekspresi daripada doa. Terus yang di dalam lesan, yang dilesankan, itu seperti halnya berdoa biasa. Ya Allah, berikanlah hamba ini limpahan rahmat, taufik. Ya Allah, berikanlah aku rezeki yang manfaat, barokah dan sebagainya. Itu ekspresi daripada doa. Kalau pengen kaya, pengen sugih, dalam hatinya
meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah, meningkatkan kualitas keimanan kepada Allah dengan meningkatkan kualitas takwanya kepada Allah, semakin yakin kepada Allah. Terus lesannya berdoa, ya Allah berilah hambamu ini rezeki sehingga hambamu ini bisa menjadi orang yang sukses. Ini aplikasi doa di dalam lesan. Terus aplikasinya di dalam kehidupan, perilaku, tindakan atau penerapan apa? Ya bisa salat. Karena apa? Ada yang mengatakan, ulama itu mengatakan bahwasanya salat itu adalah doa. Berarti kalau salat adalah doa, berarti doa juga termasuk cakupan daripada salat. Ada lagi penerapan yang lain, yaitu bekerja. Karena tadi kan konteksnya kan pengen kaya, pengen sukses toh. Kalau di hati begitu, di lisan begitu, berarti penerapannya harus bekerja keras karena dia pengen sukses. Nah itu kerja itu wujud daripada atau ekspresi daripada doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala lewat hati dan lisan, terus diterapkan lewat perilaku yaitu bekerja tadi. Wah itu menurut saya ini luar biasa, ini jos ini, yang si A ini juga jos ini. Josnya dimaksud jos. Cuman permasalahannya kan di antara doa dan syukur mana yang dulu kan. Nah, si A ini kan doa. Ini sudah bagus lah, ini sudah bagus. Di dalam Al-Qur'an juga jelas dalilnya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku pada Allah maka aku akan mengabulkannya. Ini si A ini jos ini. Dalilnya juga jelas. Itu tadi, cuman kita nanti akan membahas antara mana yang sebenarnya didahulukan. Kalau si A ini yang jelas yang didahulukan doa ini top jos. Saya yakin pembiasaan dia karena dia berargumentasi bahwa doa lebih ditekankan, lebih didahulukan. Saya yakin kesehariannya dia sergap dongo, saya yakin. Yang mudah-mudahan seperti ini. Terus yang kedua ini masalah syukur. Nah si B, mansa si B ini juga tidak kalah top, tidak kalah luar biasa josnya. Ini beliau itu, dianya itu beranggapan bahwasanya kita itu hamba. Kau loh, bos rasa kakan jaluk, rasa kakan komentar, rasa kakan sambat. Sini awak dhewe iki hamba, semakin banyak tawakalnya, semakin kuat besar tawakalnya kepada Allah, maka akan semakin dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi juga salah. Gak salah, dia juga punya dalil di mana? Di dalam Al-Qur'an. Ada dalilnya. Dalilnya apa? Wa id adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dalilnya intinya seandainya kalian mau bersyukur atas nikmatku, Allah maksudnya, maka pasti akan aku tambahkan nikmatku padamu. Namun seandainya kamu ingkar akan nikmatku, maka ingatlah adabku sangat pedih. Nah ini jelas, ini dalilnya juga jelas. Nah kalau dilihat dari segi makna syukur itu juga tidak jauh sebenarnya dari doa. Kalau doa tadi ada mengatakan permohonan, terus Imam At-Tahawi mengatakan itu adalah penampakan kepasrahan kepada Allah. Ini syukur juga, karena syukur itu kan juga ekspresi daripada pasrah, ekspresi daripada tawakal kepada Allah. Dari tawakal berarti kan pasrah, berarti syukur itu juga pasrah atau berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga raditu billahi robba bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah, itu saya ridho Allah Tuhanku, Islam agamaku, Nabi Muhammad nabi dan rasulku. Nah itu kan juga ekspresi daripada pasrah, termasuk juga syukur ini tadi gitu loh. Nah lingkupnya mana saja syukur sama, hampir sama, insya Allah juga sama dengan yang doa tadi. Kalau syukur tuh, kalau doa tadi ada di dalam qalbi, terus bilisan, terus bi amal. Ini juga syukur juga begitu, di qalbi, di dalam hati, terus disyukuri di dalam perilaku atau amal, tindakan, penerapan. Hatinya bagaimana? Alhamdulillah, karena rumusane dia itu sudah mendapatkan apa yang diberikan oleh Allah, atau kalau belum mendapatkan apa yang diberikan Allah, paling tidak dia itu karena legowo, pasrah bongkoan dengan Gusti Allah, tawakalnya tinggi, maka dia gak mudah pengen dengan yang lain gitu. Meskipun yang lain itu diberi kemewahan, dia tidak, karena dia sudah legowo, pasrah dengan Gusti Allah, ya tetap syukur. Alhamdulillah di dalam hatinya juga meningkatkan kualitas iman, sabar, tabah dan sebagainya. Di dalam lisannya juga terus mensyukuri, alhamdulillah ya Allah, gini senajan gak iso kaya liyane, senajan gak semewah yang lain, gak sekaya yang lain, alhamdulillah masih diberi
nafas untuk hidup, masih diberi sedikit rezeki untuk bisa makan sehingga masih bisa untuk menyambung hidup. Nah ini kan luar biasa. Nah perilakunya bagaimana? Syukur itu. Mungkin kalau kontaknya tadi kesuksesan ya di yang doa tadi, ini diambil dari itu juga. Nek kontaknya pengen sukses atau pengen kaya, dia enak yakin yakin dengan syukur itu tadi, dengan apa yang apa dia miliki, mau bersyukur di dalam hatinya, bersyukur dalam lisannya, terus membagikan apa yang dia punya, dia yakin insya Allah juga tidak jauh dengan apa yang ada pada makna doa. Karena Allah di situ juga jelas janjinya, tak syakartul azidan. Aku mesti nek gelem syukur dalam hati, dalam lisan, dan mengaplikasikan dalam kehidupan. Contohnya dia punya sedikit makanan, yang lain dibagi, punya sedikit rezeki, yang lainnya dikasih dan sebagainya, itu nanti pasti akan menambahkan. Karena apa? Sedekah atau infak itu tidak bisa dihitung dari kacamata matematika. Nek matematika 2 dikurangi 1 jadi 1, atau 10 dikurangi 5 jadi 5. Tapi sedekah itu tidak bisa dihitung secara matematis. 1 dikurangi 1, 2 dikurangi 1 bisa jadi tambah jadi 4. 10 dikurangi 5 bisa jadi, kalau itu hitung-hitungan sedekah, bisa jadi itu jadi 15 bahkan 20. Melipat gandakan. Nah itu kan janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang satu ini tadi seakan-akan yang doa ini tadi seakan-akan ikhtiarnya ditekankan, dan yang satu ini tawakalnya ditekankan, yakinnya tenanan. Wis to gak usah kerja ngoyo-ngoyo, nek terah pokoknya yakin Gusti Allah itu memberi juga tetap memberi gitu. Ini juga luar biasa, nggak kalah topnya dengan si A, B. Nah ini dengan si A dengan si B, saya pastikan semuanya itu alhamdulillah orang yang luar biasa, karena semuanya juga ada dasarnya. Cuman permasalahannya dari dua hal ini tadi, mana yang benar, itu jadi timbul pertanyaan mana yang lebih dulu. Nah, kalau mungkin masalah mana yang lebih benar, wallahu alam, ya Allah lah yang lebih tahu ya. Tapi kalau masalah dulu yang didahulukan, maksudnya si A atau si B, si doa atau si yang doa atau yang syukur, terus sebenarnya saya itu pengen menyumbangkan sedikit pendapat lah. Jadi antara keduanya itu sudah saling tahu argumentasinya, sudah saya paparkan dasarnya, dalilnya, semuanya dari Al-Quran. Terus maknanya masing-masing juga ada kesamaan. Terus bentuk-bentuknya juga sama semuanya. Kalau menurut saya di antara dua itu mana yang lebih benar? Jawabannya satu, wallahu alam, Allah yang lebih tahu untuk masalah itu. Karena kita nggak terus terang, kalau saya nggak bisa itu menentukan mana yang lebih benar, soalnya ini dua-duanya hampir mirip semua. Terus yang kedua, mana yang lebih didahulukan? Nek menurut Allah, mana yang lebih didahulukan? Itu di dalam Al-Qur'annya semuanya juga dahulu ini. Ya, ada semuanya gitu. Jadi versinya Allah, biarlah Allah yang lebih tahu gitulah, maksudnya itu masalah mana yang didahulukan. Tapi kalau versi saya itu semuanya harus imbang. Yang pertama itu semuanya harus imbang. Semuanya harus imbang. Alasannya apa? Semuanya harus imbang. Artinya yang doa dengan yang syukur harus imbang. Karena di dalam doa pun ada doa Nabi Ibrahim kalau nggak salah. Rabbi auzi'ni an askura. Nabi Ibrahim kalau nggak salah itu berdoa, ini minta Rabbi auzi'ni an askura. Itu doanya minta diberi kemudahan untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, intinya begini, ya Allah berilah kemudahan padaku untuk senantiasa mensyukuri nikmat yang Kau berikan padaku. Ya kan dia gandeng lah itu doa dengan syukur. Bahkan di situ ada permohonan doa agar diberi
kemudahan untuk selalu bersyukur. Itu Nabi Ibrahim ya Pak. Kalau saya sendiri, kalau berdoa itu sebelum saya minta kepada Allah, ya Allah saya umpamanya ya Allah saya mohon untuk diberikan ketabahan. Sebelum saya berdoa seperti itu kadang sebelumnya itu juga ada pembukaannya di doa itu. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan amin, itu kadang. Tapi kadang saya itu sholawat di depannya, terus setelah doa di belakangnya wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin, kan ada dalil seperti itu. Artinya doa dengan syukur, ikhtiar dengan tawakal itu menurut saya harus imbang. Tidak bisa itu kita doa ditonjolkan baru syukur, atau syukur tonjolkan atau dahulukan baru doa, atau ikhtiar duluan baru tawakal. Nggak bisa. Nah, menurut saya namanya ikhtiar dan tawakal itu harus bersamaan. Berusaha itu kita selaku manusia, tawakalnya kita itu selaku orang yang tidak ada makna apapun kalau tidak ada kekuasaan Allah gitu. Jadi semuanya itu harus imbang. Ikhtiar dan tawakal menurut saya harus bersamaan. Jadi biar lebih mantap. Kadang orang itu kan usaha kok sementok usahanya karena endungan itu menurut saya juga tidak imbang. Ya seperti ini tadi. Ya harusnya itu malah nih bisa itu ya dua-duanya imbang gitu loh. Wong nek usaha tok gak ndonga ya padha karo dagelan. Ndonga tok gak usaha padha karo dagelan. Berarti yang ndonga karo usaha gitu. Wis disamakan saja. Urusannya karo Gusti Allah disamakan saja. Kenapa alasan saya tadi sama? Yang pertama, dua-duanya dalilnya kuat. Yang ketiga, sama-sama disyariatkan. Yang pertama dalilnya kuat, yang kedua sama-sama disyariatkan, yang ketiga sama-sama itu antara doa dan syukur itu adalah proses atau ekspresi kita untuk proses mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama proses untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Begitu loh maksud saya. Jadi saya kira teman-teman khususnya yang Mr. A dan Mr. B ini mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan itu bisa menyadari dan bisa memahami bahwa semuanya itu sebenarnya sama, tidak perlu diperdebatkan lebih lanjut lagi ya. Terus mudah-mudahan teman-teman yang di luar sana yang menyaksikan video saya ini mampu bisa atau mampu memahami apa yang saya sampaikan, dan mungkin yang menganggap ini adalah hal yang biasa, yang penting jangan dianggap sepele, karena kelihatannya biasa ini pada hakikatnya sebenarnya luar biasa. Karena saya sampaikan di awal tadi, tidak mungkin orang itu mengatakan sesuatu, si A mengatakan doa, si B mengatakan syukur, kalau tidak ada di dalam pikirannya itu masalah doa dan syukur. Berarti kalau ada pembahasan seperti ini atau perdebatan atau adu argumentasi, paling tidak dua orang ini tadi, paling tidak di dalam keseharian, di dalam pikirannya, di dalam kebiasaan kehidupan sehari-harinya, pasti dia tidak terlepas dengan namanya doa dan syukur. Itu luar biasa ini. Luar biasa. Ini cara mengkaji seperti itu. Jangan dia hal yang biasa digede-gede, jangan seperti itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Silahkan ambil yang positif, yang sekiranya kurang tepat silahkan dilengkapi atau cari referensi lain, nanti bisa di komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.